trial error kita itu hampir setengah tahun lebih untuk bisa mendapatkan bagaimana resep seruang crispy, dan sampai sekarang pun kami tetap berinovasi sebenarnya, tidak berhenti sampai sini. Jadilah gila untuk berbeda dari yang lain gitu ya. Nah, memang gila kami dari awalnya. Kalau saya waktu itu jadi pegawai, ketika THR saya yang minta kan, kami yang berharap dikasih THR. Kalau sekarang kita punya usaha, kita yang memberi orang THR gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore, selamat malam, dan selamat pagi dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan Anda semua dalam kondisi sehat dan tidak kekurangan suatu apapun. Di masa pandemi lagi-lagi terus diingatkan ini untuk menjaga protokol kesehatan, selalu menggunakan masker, jaga jarak, dan mencuci tangan selesai melakukan aktivitas apapun. Oke, jumpa lagi kita di Begesah. Kali ini saya sedang berada di tempat produksi Rumah produksi Ayah Rumah Ugan. produksi ataupun sekaligus menjadi tempat displaynya pusat oleh-oleh asli dari Kabupaten Ogan Komering Ulu. Namanya Ayah Ugan. Nah, di sebelah saya ini sudah ada owner ataupun pelaksana daripada pusat oleh-oleh ini. Namun sebelum kita kenalan dan berbicara lebih jauh mengenai apa ini Ayah Ugan, bagi Anda yang belum mensubscribe, dukung kami, support kami dengan mengklik tombol subscribe di bawah. Dan jangan lupa tinggalkan jejak, like, komen, ataupun share apabila video ini dirasa bermanfaat. Oke, tak perlu panjang lebar. Apa kabar, Mbak? Alhamdulillah, baik, sehat. Dengan siapa, Mbak, namanya, Mbak? Dengan Efri. Efri. Iya, saya di sini sebagai pelaksana di Pusat Oleh-oleh Ayah Ugan. Oke, ini bicara Ayah Ugan ini, Mbak. Apa sih Ayah Ugan itu? Oke. Ayah Ugan itu kalau kita artikan pakai bahasa Ogan itu kan Sungai Ogan. Sungai? Iya, benar. Terus filosofinya kenapa ambil Ayah Ugan untuk merek gitu ya. Karena filosofinya seperti ini. Memang kami menspesialisasikan pusat oleh-oleh ini sebagai pusat oleh-oleh olahan ikan sungai. Jadi memang 90% bahan baku yang kami ambil itu berasal dari Sungai Ogan. Khususnya ikan? Iya, khususnya ikan, makanya namanya Ayah Ugan. Oke. Sejak kapan ini ada? Alhamdulillah kita sudah mulai berdiri itu di 2016 pertengahan, di bulan April, sekitar bulan April. 2016? 2016. Lama juga ya? Iya. Berarti sudah sekitar 5 tahun? Iya, lebih kurang 5 tahun kita berjalan. Nah, kenapa itu terpikir untuk memproduksi oleh-oleh khas Oku? Oku, Baturaja ya? Ya, apakah memang tidak ada selama ini atau bagaimana? Oke. Jadi awal mulanya itu memang dari timbulnya wacana pengen buka usaha waktu itu. Pengen buka usaha. Memang komplit juga, ada adik dari jurusan manajemen bisnis, ada yang dari teknologi hasil perikanan gitu kan. Ada kebetulan juga ibu memang bisa catering, masak gitu. Dari sering kopdar diskusi pengen buka usaha. Iya, benar. Terpikir seperti ini, biasanya kalau kita pergi ke suatu daerah, misalnya ke Bandung, pasti ada jajanannya. Ya, kalau Bandung dengan cirengnya lah, olahan-olahan dari sagu, aci, gitu ya. Atau misalnya ke Jogja gudeg, gitu ya. Nah, pertanyaan ke Oku ini apa oleh-olehnya ke Baturaja nih, gitu ya. Kita nak nge-HI pempek Palembang, gitu ya. Atau kemplang Oki sebenarnya kan. Jadi dari situ berpikir bahwa coba digali bahwa sebenarnya kita survei ke pasar, kita nih punya sumber daya alam yang sangat potensial, yang banyak kalau lagi musimnya, tapi sering terbuang. Apa kira-kira? Ikan sungai. Oke. Ikan sungai. Jadi sumber daya alam itu tuh banyak, melimpah kalau pada saat musimnya memang ya. Tapi lebih sering terabaikan dalam artian ini. Kita tahunya kalau ikan sungai itu dia apa? Cuma digoreng. Terus kaget kalau dia itu misal tidak laku, baru dibuat ikan asin, gitu ya. Sudah agak ada segar lagi, baru dibuat bekasam. Nah, yang ini kita jadi ke PR. Coba kita olah benar-benar sumber daya ini. Diolah pakai kualitas, pakai ilmu, gitu ya.
Akhirnya jadilah kalau ikan, ya ikan seluang crispy turunannya. Akhirnya jadilah ikan jemur kalau kami buat yang pakai penggaraman sistem 3%, buat juga bekasam. Nah dari situ kita munculkan ini sebagai ikon Batu Raja. Emang waktu itu belum ada? Belum, nggak ada yang produksi seluang crispy. Memang belum ada. Satu-satunya yang baru produksi seluang crispy itu cuma kami. Maksudnya untuk jadikan oleh-oleh? Iya. Tapi kalau untuk jadikan penganan ringan? Iya, memang untuk makanan ringan. Benar, iya benar. Tapi untuk dikemas dan dijual dan ada bedanya lagi. Kami bisa bertahan sampai 6 bulan dalam bentuk crispy tetap garing. Kalau kita digoreng kan pagi digoreng, sore lempem. Artinya waktu itu memang pertama seluang ini yang jadi bidikan awal. Iya, benar. Kita lihat seluang, kita lihat ikan sungai crispy, sumbut crispy. Itu yang pertama memang kita incar. Di Ogan banyak ikan seluang? Yang mana? Di Sungai Ogan kita? Iya, memang. Daerah mana? Kalau daerah ini loh, dari daerah Ulaan bahasa kita tuh. Ulaan. Nah peninjauan ke sana-sana itu banyak. Kalau di Uluan tuh rasanya agak sulit. Iya, memang agak sulit. Tapi daerah Ulaan itu penghasilnya. Oke. Iya. Nah bicara bahan baku ya, khususnya ikan, apalagi ikan ini kan memaksimalkan sumber daya khususnya ikan di Sungai Ogan. Ada jenis ikan apa saja itu yang diolah? Iya, seluruh ikan di Sungai Ogan kita olah. Apa saja nih selain seluang? Ya seluang, sumbut. Kalau sumbut itu kan campur-campur. Ya. Seluruh ikan juga kita olah. Misal kalau lais, kita khusus buat ikan jemur lais kayak gitu loh. Iya, kalau gabus ya kita buat ikan asin gabus, ya itu kan. Kita buat bekasamnya, jadi tetap terolah seluruhnya ikan itu, tapi memang pada jenis berbeda-beda. Ada yang crispy, ada yang jadi ikan jemur, ada yang jadi fermentasi, gitu. Nah, dia bakal terbagi jenisnya. Tapi seluruh ikan dari Sungai Ogan kita olah. Memang. Itu siapa itu yang awalnya punya ide untuk mengolah ikan itu? Iya kami. Individu atau kelompok atau bagaimana? Tidak, kami berdiri sendiri. Kami tidak pakai kelompok. Itu ilmunya dari mana dapat? Coba-coba. Jadi kan kita goreng nih, coba digoreng. Ternyata lempem. Trial error kita itu hampir setengah tahun lebih untuk bisa mendapatkan bagaimana resep seluang crispy. Dan sampai sekarang pun kami tetap berinovasi sebenarnya. Tidak berhenti sampai sini. Itu loh. Trialnya itu 6 bulan? Iya, lebih kurang 6 bulan. Gagal, iya, benar. Dan itu belum dipasarkan waktu itu sempat? Apa sudah dipasarkan? Masuk ke bulan ketiga kami sudah mulai memasarkan. Di 2016 itu? Tapi waktu itu tetap kami pilih. Jadi kalau ada yang ukurannya agak besar, itu tetap kami mengalami tidak garing sampai dalam. Jadi dia tidak masuk SOP kan. Di delete dulu, di cancel kalau untuk dijual. Jadi kita yang masuk SOP baik kita jual. Tapi sampai ke sini alhamdulillah sampai yang besar pun akhirnya kita tahu ilmunya bisa ngolah garing. Nah sejauh ini sudah ada berapa produk ini yang dihasilkan oleh Ayah Ugan ini? Kalau untuk produk olahan ikan sungai khusus itu ya lebih kurang hampir 10 sampai 12. Khusus ikan? Khusus ikan. Jadi kan dia jadi ikan crispy, jadi keropok, jadi fermentasi, bekasam, jadi jemur gitu loh. Jadi ada pembagian-pembagiannya. Khusus ikan? Iya, khusus ikan. Dan itu sampai sekarang masih ada? Iya, dan kami punya produk inovasi juga. Selain produk ini. Kemplang kepala ikan gabus. Kemplang kepala ikan gabus? Kepikir enggak sih kepala ikan gabus itu bisa jadi ini loh. Produk. Nah ini. Itu ya? Itu. Itu. Nah itu produk. Yang hitam itu? Iya. Ini kemplang kepala ikan gabus. Kepikir enggak sih kepala gabus itu bisa kita jadikan makanan gitu. Kepala utuh atau? Kepala utuh. Nah, kaki kita kan ke belakang. Lihat produksinya nih ya. Kalau udah percaya kalau ini dari kepala. Nah, jadi ini produk olahan inovasi kami. Ini lebih ekstrim lagi. Kami trial errornya lebih kurang 1 tahun. 1 tahun? Produk untuk ini. Menghasilkan bisa dikemas macam ini? Maksudnya itu bukan langsung dikemas. Tetap dikemas, tapi tetap kan mengalami perbaikan. Mungkin waktu tahan lamanya. Waktu tahan lamanya, dari bentuknya, dari kerenyahannya. Ini trialnya sudah paripurna belum ini? Insya Allah sudah paripurna. Tapi kan kita tidak boleh puas kan. Kita tetap inovasi lagi kan. Berapa bulan tahannya nih? Ini 3-4 bulan tahan. Asal disimpan di kulkas itu lebih tahan lagi. Nah, terpikir enggak sih kepala gabus yang jadi limbah itu bisa jadi olahan kayak ini? Ini utuh ya? Dan ini best seller ya? Ini best seller. Bukan digiling, bukan? Utuh? Maksudnya kepala gabus utuh? Ya, kepala gabus utuh? Ya kita proses. Oh, bukannya kepala gabus utuh mungkin dicacah-cacah? Iya memang, digoreng lagi, digiling. Kita proses supaya bisa jadi dibuat kerupuk. Gitu loh. Ini udah ada belum yang buat ini? Belum ada.
Belum ada. All of the product itu the first-nya. Iya, we are the first for all the product ini. Oke. Ini sudah dipatenkan belum? Kalau sampai haki kami sudah, tinggal tunggu sertifikatnya turun. Maksudnya haki Ya, sudah, sampai halal MUI pun kami sudah dapat. Sudah lah, alhamdulillah. Ayah ugannya khususnya? Iya. Oke. Produknya. Iya. Nah, selain dari produk olahan ikan, apa lagi nih? Nah, kalau yang ini memang baru-baru ini kami kerjasama sama UMKM. Jadi kalau kita mau maju itu nggak maju sendirian. Kita pengennya mendatangkan manfaat buat yang lain. Jadi kemarin itu kami juga belajar untuk menaungi, baru belajar sih sebenarnya, bekerja sama dengan UMKM lain. Ayo kita maju sama-sama. Jadi kami mengajak mereka bekerja sama, ayo titip produknya di sini. Jadi nggak cuma nitip produk, tapi kita sharing. Sharing nih kemasan yang bagus kayak mana, di mana buat stikernya, terutama UMKM yang baru mau bergerak maju. Pantesan nama-namanya beda-beda ya? Benar. Ada Nalendra, ada sambal keun, apalagi. Kalau kita atau kerjasama dimaksud, atau mungkin dia ke depan ada ayah ugan, baru nama kopi. Enggak lah. Enggak ya? Kita cukup menaungi, jangan maruk lah. Cukup kita menaungi bahwa mereka bisa memasarkan produknya dengan baik, gitu ya. Bisa sharing ilmu dengan kami, gitu. Ada berapa produk nih yang di-tackle oleh ayah ugan? Hampir 30. 30? Lebih kurang. Rumahan semua? Iya. Malahan ya, ada beberapa produk itu yang dikerjakan oleh penyandang disabilitas kerjasama. Contohnya? Kayak ini. Gula semut ini diproduksi di Batu Marta Unit 1 kalau tahu. Dan yang produksinya itu penyandang disabilitas. Yang pekerjanya maksudnya. Iya. Oh. Benar. Jadi kalau kita bisnis kami itu nggak semata-mata bisnis yang memikirkan untung, tidak. Kita mikir bagaimana kita mendatangkan manfaat, datangkan kebaikan, dan yang pasti itu datang ke berkah buat yang lain gitu. Artinya memang produk dari asli dari ayah ugan ini memang yang olahan ikan tadi. Iya, olahan ikan memang sama produk inovasi kan. Artinya yang diproduksi di sini ikan tadi, semua jenis ikan. Ikan tadi, iya. Yang keripik, ini yang kayak sambal atau kopi nggak ada? Nggak ada. Ada sih produk sampingan kami, makaroni sama opak, tapi itu memang produk, bukan core produk ya, bukan produk inti, artinya produk sampingan yang masuk juga di UB kami pasarkan gitu. Ini persentase untuk, ini kan tempat display ya? Apakah harus melulu ayah ugan, produk ayah ugan semua nih? Atau silakan dipilih mau kalian mau apa? Iya, boleh, tidak masalah. Buktinya ini kan yang tegak di sini ini produk-produk lain loh. Iya, yang masuk ke sini produk lain loh gitu. Kalau boleh dibocorkan yang sampai saat ini menjadi produk unggulan ayah ugan apa? Seluang crispy. Seluang crispy? Seluang crispy. Karena itu produk asli ya, produk core dari memang produk inti kami dari ayah ugan. Memang berdasarkan survei dari sekian produk memang ini yang memang. Nah, baru nanti masuk produk inovasi kepala ikan gabus. Tapi kan kalau kita bicara produk inovasi itu kan bukan produk inti. Produk inti kami kan memang olahan ikan sungai. Seluang crispy. Produk inovasi tadi sudah berapa lama itu berjalan? Sama, dari tahun 2016 kami juga sudah berolahan. Jadi awalnya dulu terpikirkan gabus itu tuh cuma jadi limbah di sini. Kan memang kalau mulai sesuatu yang berbeda tuh thinking out of the box, jadilah gila untuk berbeda dari yang lain gitu ya. Nah, memang gila kami dari awalnya. Datang ke pasar, ambilin limbah palak gabus. Kalau dulu kan tidak digabung kayak ini limbahnya. Palak gabus, disitulah tulangnya, disitulah kotorannya gitu kan. Diambilin, dipisahi gitu kan. Dicoba-coba buat produk. Kira-kira yang bisa menjadi produk inovasi apa? Kita ini hobi makan kerupuk. Cak mana caranya kepala gabus tadi bisa jadi kerupuk? Padahal kan kalau menurut penelitian di kepala gabus itu kan ada dagingnya di kiri kanannya. Telinga itu kan mengandung albumin. Ada gizinya, makanya kan kalau dulu kan kepala gabus itu dipindang. Tapi kan siapa yang bisa makan pindang kepala gabus seluruhnya? Tidak setiap uang kan gitu kan. Paling ngomong zaman dulu cak itu. Nah, jadi kalau sudah jadi cemilan yang cek itu, siapa yang tidak galak makannya? Sampai anak kecil pun bisa istilahnya gitu kan. Jadi ayah ugan ini bisa dikatakan usaha pribadi, patungan, atau usaha keluarga? Pribadi, kalau dikatakan pribadi karena memang keluarga pribadi. Iya kan? Sampai saat ini pribadi sih kami. Tapi memang ada beberapa instansi yang berbaik hati, yang bernaung. Kayak Dinas Koperasi UMKM, itu memang ngasih pembinaan. Kita kan memang di bawah naungan mereka. Kayak Dinas Perikanan, nah itu kan karena kami unit pengolahan ikan tuh dibimbing, nanti dikasih bantuan gitu. Jadi memang ada beberapa dinas-dinas yang mensupport. Itu. Modal awalnya? Modal awal pribadi. Sampai sekarang pun pribadi.
Artinya ketika bergerak ini, saya mau bikin oleh-oleh nih. Berapa sih waktu itu awalnya? Nah, awal sekali itu tuh kami paling banyak itu sekitar 1,5 juta sampai 2 juta paling. Itu belikan? Awalnya juga kami ambil produk juga waktu itu di Palembang, pempek kering gitu kan. Dicobain? Dicoba. Sebenarnya kan tidak mahal. Kenapa bisa tidak mahal? Karena dulu tuh kepala gabus tuh memang dibuang-buang. Tidak mahal, ambil lah baik katanya. Ambil lah baik. Sekarang baik berharga, alhamdulillah. Jadi kan sekarang kepala gabus tuh kalau kami beli itu sampai 10 sampai 15 ribu 1 kilo. Kalau dulu kan dibuang. Tapi itu tuh jadi penghasilan tambahan untuk mereka gitu loh. Alhamdulillah. Terus itu juga kan pekerja kami kan dari ibu-ibu rumah tangga di tetangga sini kiri kanan nih kan. Mereka juga terbantu sekali nyiangi ikan misal datang 5.000 1 kilonya. Nah, jadi mereka tugas rumah tangganya dapat, tapi mereka dapat penghasilan tambahan juga dapat. Gitu. Nah. Berapa orang tuh pekerjanya? Kalau sekarang ada sekitar 4 atau 5. Ibu-ibu semua ya? Iya, ibu-ibu. Tapi kalau untuk racikan bumbu dan sebagainya dari sini? Racikan bumbu memang kita buat paten tapi mereka juga bisa kayak gitu. Bisa? Tidak ada dirahasiakan istilahnya. Tidak dirahasiakan. Nggak takut nanti mereka, tidak lah. Bahkan kami ketika diundang pelatihan pun kami buka kok resep kami. Kami nih bukan tipe UMKM yang pelit ilmu ya, tidak. Yakinlah rezeki itu sudah diatur Allah, kayak itu loh. Udah masalah, kalaupun justru kami waktu itu sempat kerjasama kayak di PKBM Al-Kafi. Kami kasih pelatihan, kami kasih cara membuatnya. Silahkan buat, nanti kami yang beli gitu loh. Kan tetap simbiosis mutualisme kan. Tidak sanggup juga. Walaupun dia dibuka, kalau touch-nya tidak nggak kenal lah kan. Justru kami terbantu kalau ada yang mau buat, kami beli kayak gitu loh. Jadi membantu produksi kami, karena sekarang pun kami kewalahan untuk memenuhi distribusinya. Iya. Nah, momen prop ini. Sebentar, sebelum kita masuk itu. Jadi mekanisme penjualannya seperti apa nih yang dilakukan oleh online, offline? Offline di mana? Offline di sini. Di sini. Nggak buka semacam toko apa? Pernah kami buka 2 tahun yang lalu. Buka toko di samping Muntilan. Tapi kan waktu itu sudah jalan hampir 3-4 bulan. Melandalah yang namanya COVID. Baru pertama itu COVID. Oke, 2019. Di bulan 4, iya di bulan 4 kami ingat di April. 2019? Di April. Akhirnya kami, karena pembeli kami kan dari luar kota rata-rata. Waktu itu siapa udah takut COVID. Kena isunya baik, kalau dia kena, seluruh keluarganya di mana-mana bakal diasingkan. Jadi daripada bisnis kami tutup oleh COVID, kami mundur. Jadi kita bicara pandemi kemarin. Benar. Apa yang dialami oleh Ugan? Ya terasa lah pandeminya. Kan kalau pembeli kami kan sebagian besar memang pendatang. Pendatang atau yang pergi keluar kota gitu kan. Ketika tidak ada tidak boleh berpergian keluar kota, gitu kan, adanya isolasi, ya jelas pembeli kami jauh menurun gitu loh. Jauh nih, sampai 60% kami tuh mengalami waktu itu penurunan. Tapi alhamdulillahnya gini, kami kan nggak bergantung di sini, bahwa ada produk kami yang tetap kami titipkan di minimarket, gitu loh. Jadi itu tetap bergerak, yang kami titipkan produk bergerak. Alhamdulillah. Ada 2 sih minimarket yang bagus juga untuk UMKM diajak kerjasama. Pertama itu UB Mart, itu bagus itu. Kedua sih SMM, Sumatera Mega Mart, itu juga bagus. Nah, produk kami tetap jalan di situ. Kalau yang minimarket yang ada bertebaran di sini? Itu lebih mudah lagi kita masuknya itu. Sebenarnya minimarket tuh welcome nih sama kita, welcome gitu. Artinya ada support juga? Minimarket tuh support kok sama kita. Kalau kita titip produk, mereka seneng kok. Ya artinya kalau usaha macam ini tidak perlu kita membuka toko sendiri ya, apalagi di era sekarang ya. Bisa nitip, bisa online. Ya, tapi bagusnya memang ke depannya tetap aja cita-citanya kan pengen punya toko oleh-oleh khusus yang kalau orang masuk itu cari oleh-oleh one stop shopping gitu loh. Oke, itu cita-cita ke depan. Iya. Kapan itu bakal direalisasikan? Untuk sekarang kami lebih fokus ke peningkatan produksi. Peningkatan produksi karena kami ini kan bahan baku kami kan dari alam. Artinya kami tidak bisa menjamin bahwa ini stabil. Bukan yang maksudnya itu kalau kayak pisang kan musim sepanjang tahun. Kalau ikan yang dari alam itu kan ada musimnya, ada idaknya. Nah, PR kami stabilkanlah dulu produksi. Sekarang stabil tidak sebenarnya dari 2016 sampai sekarang? Alhamdulillah mulai distabilkan, tapi kan permintaan makin tinggi. Nah, permintaan makin tinggi ini terkadang tidak diimbangi dengan cuaca alam yang mendukung kami gitu.
Biasanya mengambil bahan bakunya itu langsung dari Tengkulak. Tengkulak di pasar maksudnya? Tidak, Tengkulak yang langsung memang ngambil ikan dari daerah Ulaan tadi. Dari sungai tadi? Iya, mereka langsung ke sini sebelum ke pasar. Jadi kami tidak ambil dari pasar, mereka langsung setor ke sini. Oh, jadi bukan di pasar ngambilnya, memang murni dari sungai? Murni dari Sungai Ogan. Jadi kalau memang yakin Sungai Ogan, ya yakin. Karena memang kami dapatnya dari Tengkulak gitu. Memang barangnya dipasak langsung ke sini. Pernah mengalami kesulitan bahan baku? Iya, kalau lagi banjir kayak ini, ada tahun yang tidak bisa diprediksi. Ada biasanya di bulan 10 sampai bulan 12 pasti musim hujan tinggi. Ikan susah. Tapi ternyata mundur nih musim hujannya. Akhirnya kan tidak bisa diprediksi kapan ikan itu susah didapat. Tapi memang kalau curah hujan tinggi pasti susah. Itu produksinya setiap hari? Kalau produksi setiap hari tapi berbeda produk. Oh, kami itu ada produksi tetap, ada produksi tidak tetap. Jadi misal gini, produksi tetap misalnya. Kami buat kerupuk hari ini jadwalnya buat kerupuk atau buat abon. Tapi ketika ternyata ikan masuk di pagi hari, tidak tetap ini tergeser oleh yang tetap ini tergeser oleh yang tetap, yang tidak tetap masuk nih seluang. Kaget dulu buatan abon gitu. Seluang dulu yang digawe karena harus disiangi kan, harus dibersihkan sampai dia disimpan di freezer. Yang abon tadi kita geser jadi besok gitu. Oh. Rata-rata tiap produk berapa lama tahan awetnya? 3-4 bulan. 3-4 bulan? 5 bulan bahkan bisa kalau di tempat sejuk. Soal harga? Soal harga mulai dari 10.000 sampai? Sampai harga paling mahal itu kayak itu ini 10.000 dari sini atau 10.000 dari sini. Ketika kita beli supermarket beda lagi kali ya? Tetap 10.000. Kan kalau untuk harga reseller dikurang. Oh. Ya. Jadi kalau kami masuk ke minimarket jelas pasti harga berkurang. Ada harga reseller kan. Tapi mereka kan dengan pengambilan 100 pieces, 200 pieces gitu. Untuk online gimana nih penjualan online? Alhamdulillah tetap lancar kalau online. Packing di sini? Packing di sini. Apalagi kan kalau online kami punya Shopee. Kami punya akun Shopee, punya Tokped. Sudah mulai ke situ. Udah situ ya? Iya, masuk ke situ. Artinya ada juga packing pesanan dong? Iya. Ada packing pesanan. Berarti, alhamdulillah. Rame tidak setiap harinya orang pesan atau gimana? Kalau online kayak di Shopee atau Tokped itu tidak bisa kita pastikan setiap hari. Tapi kalau online dalam artian gini, kan kita sudah kerja sama dinas-dinas instansi nih, kayak dengan rumah sakit DKT gitu ya, dinas pariwisata, dinas-dinas itu jadi kalau ada tamu mereka tinggal nge-WA, nah itu online kan jatuhnya tetap online. Benar. Iya, mereka tinggal Mbak ada pesanan ya, sekian paket gitu, kita siapin gitu. Nah ini produk kemarin gimana nih? Katanya rame. Alhamdulillah. Justru sebenarnya kami bisa katakan puncak tadi karena produksi kami tadi tergantung bahan baku alam dan kayaknya tidak bekerja sama. Pas prop kemarin seluang ini lagi sulit-sulitnya. Jadi berapapun yang kami produksi pasti habis kami lempar. Iya. Termasuk si kemplang kepala ikan gabus. Di saat orang lain terjual produknya dengan 40 pieces, kami itu di 80 pieces bisa kami lempar. Itu. Oh gitu. Oke, bicara omset nih kalau boleh tahu, kira-kira? Omset di tahun kapan? Ya. Kalau pandemi jelas dari awal mungkin 2016-17 ya. Itu awal-awal ketika membangun usaha ini seperti apa tuh? Dari 2016 ke 17 itu tidak bisa kita katakan kita menikmati hasil karena yang namanya usaha keuntungan itu pasti kita putar untuk modal lagi tambahan. Betul. Gitu loh. Jadi tidak bisa bahwa baru bangun usaha sudah diikuti gaya hidup tinggi, tidak bisa itu. Justru ketika kita bangun usaha kita harus menjaga gaya hidup supaya usaha kita tetap jalan. Supaya survive. Banyaknya UMKM ini permasalahan kan, baru untung dikit pengeluarannya besar gitu loh, gaya hidupnya besar. Itu, iya benar, iya kan. Jadi makanya kadang ketika kita nak beli bahan baku lagi sudah ada nih modalnya, gitu kan. Oh iya, sebelum buka usaha ini kerja apa nih Mbak Epri? Sampai buka usaha ini kalau saya ngajar. Saya ngajar. Jadi gimana nih ngatur waktu atau berhenti? Terakhir saya resign 2 tahun yang lalu saya resign. Ngajar di mana? Di MAN, di Madrasah Aliyah Negeri. Jadi saya resign demi? Iya, memang kebetulan saya juga honor sih sebenarnya ya. Artinya tapi sudah kalau untuk pendapatan atau penghasilan lebih Insya Allah. Ya? Waktu itu memang profesi ngajar, tapi ternyata usaha itu kalau disambi tidak bisa jalan. Harus serius, benar-benar harus serius. Jadi waktu itu memutuskan harus memilih mana nih kira-kira yang bisa dilihat prospek masa depannya. Ya sudah, akhirnya bismillah. Memang juga waktu itu
Habis melahirkan, sudahlah fokus ngurusin anak, fokus ngurusin bisnis. Oh. Sama adiknya juga, resign juga mau kabarnya. Resign dari? Bentar. Selalu, tapi kan nggak boleh. 2 kali kabarnya? Iya, tapi kan nggak boleh, ditarik terus. Oh. Nggak bisa. Kali tidak bisa, saya bisa. Kalau sudah merasakan saya bisa. Duit dari usaha sendiri itu memang yang sebenarnya lain tuh... nggak masalah duit juga. Mas, saya kalau boleh kami luruskan ya, ini tidak semata-mata duit. Iya, sebenarnya iya, serius. Iya, betul. Nggak semata-mata duit. Tapi konsentrasi tadi mungkin. Konsentrasi, tapi ini. Bisanya kita memberikan manfaat yang jauh lebih untuk orang. Itu yang gitu. Kepuasan di kita itu. Kita bisa berinteraksi lebih banyak dengan orang, kita bisa lebih mendatangkan banyak manfaat untuk orang. Kita tuh kayak ini ya, kalau saya waktu itu jadi pegawai, ketika THR, saya yang minta kan, kami yang berharap dikasih THR. Kalau sekarang kita punya usaha, kita yang memberi orang THR, gitu loh. Kesempatan untuk giving itu lebih gitu, dibanding kita sekedar jadi pegawai dalam kata honor juga istilahnya kan. Jadi dari situ harus cari sesuatu yang berbeda, harus nekat, harus bismillah nih, gitu ya. Harus lebih maju dari sebelumnya. Baru kemudian pundi-pundi tadi. Pundi-pundi itu kan karena berkah ya Mas sebenarnya tuh. Tapi dari sekian tahun menjalani usaha ini ya memang nikmatnya ada ya. Selain dari nikmat berbagi. Iya, alhamdulillah kita ketemu relasi banyak gitu ya. Ya waktu yang pasti waktu kalau kayak kami nih. Waktu kami dengan anak bisa kami tetap handle anak tapi bisa tetap jalan gitu. Waktu dengan keluarga tetap banyak gitu. Oke, apalagi nih yang menjadi cita-cita ke depan di Ayah Ugan ini? Ayah Ugan. Pengembangannya juga termasuk apa lagi yang dikembangkan? Yang pasti kami tuh pengen membahagiakan orang tua sih, tidak munafik ya. Pengennya cita-cita pertama tuh pengen buat orang tua tuh bangga, bahagia. Karena tidak bisa terlepas bahwa support terbesar itu kami dapat dari keluarga, khususnya orang tua, khususnya keluarga. Kalau kayak saya suami, keluarga, anak gitu ya. Jadi pengennya ini nih justru membanggakan, memberi manfaat buat mereka dulu gitu loh. Orang terdekat dulu. Iya, orang terdekat. Baru nanti kita bisa berharap kita ini bisa memberi manfaat untuk lingkungan. Kan makanya kami juga ngadain tidak semata-mata kalau bicara bisnis tuh tidak semata-mata bicara soal untung gitu ya. Karena kami juga punya program yang namanya rumah baca gratis. Ayah kan punya rumah baca gratis yang di situ. Nah, itu tuh menyiapkan taman baca untuk anak-anak, tapi tidak cuma baca. Di situ mereka punya keterampilan. Terkadang mereka sambil masak, sambil meronceh, ada keterampilan yang kita kasih. Dan itu gratis untuk mereka. Terus tuh kita juga ada program sedekah Jumat. Kita juga punya program bantuan rutin untuk tetangga di sekitar tempat produksi Ayah Ugan gitu. Jadi kalau untuk ngomong ke bisnis itu tidak sebatas di bisnis. Makanya tadi sebenarnya kepuasan untuk bisa berbagi gitu. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk orang lain. Benar itu. Jadi untuk jadi wirausaha itu kesempatan untuk bermanfaat untuk orang lain itu jauh lebih besar sebenarnya. Itu yang pilihan pertama tadi ngaput pengennya kesini akhirnya serius gitu. Artinya nih kepengen jadi besar nih ya? Oh iya, insya Allah. Artinya saat ini satu-satunya nih, kalau orang mau rujukan oleh-oleh, bisa dikatakan seperti itu tidak? Kalau oleh-oleh di SMM nanti tulisannya juga oleh-oleh, kayak di UB juga oleh-oleh. Maksud saya itu yang menjadi rujukan. Ya, rujukan yang ada olahan khas yang tidak sama tempat lain, yes. Jadi bisa mengklaim. Iya, asli. Ayah Ugan, oleh-oleh khas Opung nomor 1. Silahkan cari kalau ada di tempat lain, nggak ada. Sama kayak kerupuk ikan sungai sebenarnya. Kita ambil yang simpel, di mana sekarang cari kerupuk ikan sumbut Ugan gitu. Ikan sumbut ya? Iya, ikan sumbut. Saya tahu ikan sumbut ikan apa. Ikan sumbut ikan sungai campur. Harapan kepada UMKM yang sejenis? Maju sama-sama. Kita maju sama-sama, kita bangun ini sama-sama bahwa mereka juga bisa besar. Kita ini bisa besar, Galuh-Galuh punya potensi untuk besar. Tinggal kita belajar mengubah mindset kita. Kalau kita mau besar, pasti bisa besar. Nah ini support pemerintah tidak? Support pemerintah, iya. Makanya saya bilang tadi, ada beberapa instansi yang memang menaungi kami dan mensupport kami. Dinas Perindustrian, Dinas UMKM dan Koperasi, Dinas Perikanan, Dinas Pariwisata, memang mensupport. Bentuknya nyata? Baik itu berbentuk guliran dana mungkin? Kalau dana tuh kami sebenarnya juga memang lebih memilih untuk bantuan berupa barang aja dari dana itu ya. Kalau kur-kur tuh memang kami hindarin ya Mas. Sama kan kayak misalnya bank-bank mau nawarin tuh kami agak hindari dulu. Kami gak bermain di daerah riba Mas. Oke, siap. Ngerti saya. Artinya memang sudah ada modal sendiri lah kira-kira. Iya, tapi kalau mereka ini soal prinsip. Artinya bantuan yang diperlukan tuh mungkin
Kami lebih appreciate alat, terus tuh pelatihan, pembimbingan gitu, lebih enaknya itu didatangi, dikunjungi, dikasih tahu yang produksi itu yang bagusnya kayak mana, tempat produksi itu yang standar kayak mana, itu lebih kami butuhkan sebenarnya. Support yang seperti itu dibanding nggak support tuh nggak selalu soal modal ya, uangnya enggak. Jadi kami dari Pusat Oleh-oleh Ayah Ugan referensi nih kalau buat yang mau ke Batu Raja dan pengen cari produk olahan ikan sungai yang berbeda dari yang lainnya, itu ada di kami di Pusat Oleh-oleh Ayah Ugan. Silahkan datang. Di mana temannya? Di rumah produksinya untuk saat ini kita ada di Jalan Veteran Lorong 5 Bakung. Tapi kita juga bisa kunjungi kami juga di media sosial kami, ada Instagram Ayah Ugan, ada di FB Ayah Ugan, ada juga di Shopee Pusat Oleh-oleh Oku, sama di Tokopedia juga Pusat Oleh-oleh Oku. Oke. Sekali lagi, kami ingatkan nih, silakan di-subscribe dulu sebelum Anda close channel ini. Dan jangan lupa, tinggalkan saja like, komen, ataupun share apabila video ini bermanfaat. Kami akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.